Ya, ini berdasar nih. Jadi pertama kali apa? Nah ini namanya apa kalian mau bikin apa? Misalnya bebas ya, Pak. Ya bebas ya. Bebas, terserah bebas Pak. Ini kalau berdua tadi kan berdua nih. Oh saya mau menginvite teman saya tadi. Ya silakan di-invite sini. Ini sebagai labeler kan. Dan berarti itu memberi label. Nah terserah. Ya. Atau review melihat aja. Oh oke sudah siap bagus sudah. Nah, boleh. Jadi kalau invite temannya, jadi data tadi dipakai buat 2 orang. Atau lu ngeler terus pembaik kawan ini mau ngeler 2 orang aja silahkan situ. Oke ya. Udah, kita create workspace-nya. Nah. Oke. Yang pertama berarti kita di project ini ya, di project tadi kita pilih new project. Nah ini banyak ya yang bisa dilihat ya. Nah ini kalau kalian lihat dia bisa bikin seperti ini. Nah, jadi banyak yang bisa kalian lakukan di situ. Nah ya banyak ya. Kalau ini key point ya, object detection. Karena kalau kalian mau bikin object detection ya berarti yang tadi. Nah ini deteksi apa? Kalau punya drone boleh. Object detection ini pakai drone. Kalau ini pakai drone ya. Nah ini sama deteksi. Ini juga deteksi ya. Jadi kalian menggunakannya object detection. Oke kita pilih new project. Oke projectnya apa tadi? Deteksi. Contohnya kadang ada juga macam-macam. Jadi ingat ya, jangan bikin tulisan di sini bikin pusing. Nanti ketika kalian training itu munculnya bikin pusing di situ. Ya kadang-kadang mahasiswa itu macam-macam ya. Kadang dia karena dia pusing mungkin lah, jadi kalimatnya aneh. Padahal kalau ini kalian download, maka berarti kita akan muncul bikin pusing. Atau citra kurang ajar kayak gitu. Itu nilainya langsung jadi itu udah. Misalnya deteksi ayam ya. Boleh silakan kalau salah. Oke. Sebenarnya banyak dataset itu. Cuma Bapak kadang mau kalian mendownload dataset yang sudah jadi. Nah, Bapak pengennya kalian membuat dataset sendiri biar paham bagaimana membuat dataset. Kalau download tuh banyak, mau apa aja ada. Ayam kampung, ayam boiler, ayam apa macam-macam ada semuanya. Cuma permasalahannya kalau kita memakai punya orang, berarti kalian melewatkan untuk belajar membangun sebuah dataset itu sebetulnya. Padahal kalian ingin misalnya skripsinya di dalam bidang pengolahan citra misalnya. Nah, maka mau nggak mau kan harus membuat dataset. Nah, jadi mau nggak mau bisa belajar kan? Karena belajar itu kadang-kadang harus paksaan ya. Bapak tuh beli buku sampai sekarang habis 10 tahun, kalian itu pastinya harus buka lagi. Kenapa? Karena belajar ini itu, tapi tidak ada yang mendorong kita untuk belajar. Ya, nah yang kalian ingin belajar pengolahan citra, tapi kalau dia mendorong kayak gitu dia, akhirnya ya nggak ada pengen belajar, tapi karena ada kemampuan, karena ada tugas, nggak mau belajar ribet kan? Karena nilainya juga tergantung dari apa yang kalian deteksi. Ya, kalau menurut Bapak itu bagus, nah nilainya pasti A ya. Yang unik artinya bagus, yang sangat bermanfaat. Ya, yang sangat bermanfaat tuh yang artinya tadi ya telur gitu ya. Nah itu bagus tuh, bermanfaat bagi yang nggak punya bakat bagus. Nah, kalau deteksi ayam atau itik ya, nah itu kan anak kecil tahu tuh ayam itik lo tahu lo kalau soal deteksi dah, ya kan? Untuk kalian perlu nggak kalian bikin deteksi ayam atau itik? Maka sudah tahu semua anak kan ayam atau itik. Kita nggak pernah deteksi ini ayam, gitu kan? Nggak perlu. Padahal boleh lagi ya, cuma artinya itu tidak ibaratnya kita nggak usah pakai training juga orang tahu kok, orang sedunia nggak tahu itu ayam itik kan? Oke. Kemudian
Berarti apa? Mau klasifikasi, mau instan. Kalau deteksi objek ini, kalau klasifikasi itu biasanya membedakan bermacam-macam jenis burung. Itu masuk di klasifikasi. Itu burung apa? Saya burung itu macam-macam lah. Burung apa? Makan apa namanya? Elang atau apa? Makan daging ya. Burung pipit memakan biji-bijian atau burung yang lain bisa makan apa? Oke. Kita pilih yang private object. Nah, di sini kemarin nggak pasal upload ya. Upload. Jadi kalian download dulu foldernya. Download dulu file gambarnya, kumpulkan minimal ya 100 ya, 100 itu mungkin tidak akan upload, tapi terserah kalian. Oke, select folder langsung atau pilih one by one juga boleh. Oke, tinggal aja. Dan pilih siapa yang continue. Pulpen guys. Nah ini kalian jelaskan ya. Ini kalian jelaskan. Dimasukkan di sini. Nih. Ya. Kalau yang ID screenshot harus di-upload dulu ke Google Drive ya. Di Google Drive kalian upload dulu yang kalau screenshot ya. Tapi kalau hasil trainingnya nggak usah. Ini ya aja. Oke. Ini cara panggil tadi ya, menggunakannya img ya source. Nih. Yang perlu yang kalian perbaiki nanti ini kan kayak gini. Kalau misalnya ini kan kita pingin ini ya. Nah ini kan hasil sharingnya ya. Klik kanan, pilih sharing ya, pilih share. Jangan lupa dipilih yang viewer ya. Oke, kita copy linknya. Nah ini yang perlu kalian modifikasi adalah sedikit pada bagian sini ya. Nah ini jadi pada bagian sini ini sampai sini ini kalian delete, ganti dengan yang UCI, export view dan ID sama dengan seperti ini. Kalian copy ya. Ini dihapus sampai sini. Kalian replace dan yang di belakang ini diganti. Bukan dihapus. Nah, itu. Berarti di sini img ya, img src sama dengan nah, nanti muncul ini. Nah, jadi cara panggilnya. Jadi modifikasi sedikit kode Google Drive tadi. Karena kita bingung nampilkan. Kalau gambarnya langsung dari gambar di Google bisa langsung. Cuma kalau gambar yang ini harus dirubah sedikit ya. Nah. Oke, jadi sudah ada contohnya, contoh codingnya, contoh source-nya, tinggal kalian ikuti. Jadi dari hasil yang ini nah ini bisa kalian lihat ini sampai sini ya. Ini kalau beri warna merah ada ya, warna merah nggak ada ya, nggak boleh ya, bawa bon ini sampai sini juga. Nah ini di bawah. Jadi itu yang harus ya, itu yang kalian betul nggak? Oh ini nah inilah, ini berarti yang di bintang-bintang ini yang diganti dan hapus. Oke. Kemudian tadi jelaskan nih maksudnya nih ya, dari sini kan baru kita pilih star labeling. Nah, star labeling ini kalian apa namanya? Di screenshot hasilnya. Satu aja contohnya. Oke, ini kok sekarang kita udah lewatnya. Kemudian posisinya
Oke, kita lanjut gambar yang kedua. Ini nanti terserah boleh aja ya. Nah ini bapak label lagi, kita ada 2 label. Labelnya berarti pakai helm ya. Berarti ada dua label di sini. Nah, oke. Anggap sudah selesai, naiknya sampai selesai. Pilih yang satu lagi. Tidak pakai helm. Ya, kita sudah, kita break. Selanjutnya sudah ya. Kita pilih yang deployment ya, deployment. Add edited image. Nanti kita masukkan yang sudah di anotasi tadi. Ini. Kalau sudah ini, karena ini masih proses ya. Ya, add upload to dataset ya. Oke, jangan lupa ini split image between train valid test. Jadi ini masing-masing 70 ya, 20 10 ya. Jadi kalau misalnya gambar 100 berarti 70 gambar untuk train valid, 20 gambar dan 10 gambar buat tes. Nah, pastikan 70 20 10. Oke, add image. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, ini kita prime ya. Di deployment ini. Oh sudah selesai, sorry. Jumlah dataset ya. Nah ini pilih YOLO 8 yang kita gunakan. Continue. Nah ini yang kalian copy, masukkan di sini. Nah ini masukkan di sini, ganti yang ini, tinggal jalankan. Oke. Nah ini ketika kita jalankan ya, ini gambarannya tuh ya. Running. Maka dia akan menghasilkan sebuah folder di sini. Nah ini di dalamnya ini kalian lakukan lagi ya langkah selanjutnya, konfigurasi file data yang konfigurasinya ada di dalam ini ya, data IAML. Nah ini penting sekali, kalian harus merubah 3 ini. Ini kalian rubah dengan ambil di sini ya, klik kanan, copy paste. Ini kita ganti paste-nya dengan paste yang ada di sini. Ya. Ini kita replace train sama
dengan copy paste, try dan valid. Biasanya error ya kalau di apa namanya Google Colab ini, kalau kita nggak ubah page-nya error. Tapi kalau kalian pakai Anaconda itu nggak usah dirubah, dia otomatis baca aja. Itu bedanya. Oke, simpan. Iya, ini hasil jadi. Ini kalian kopikan ke sini nanti file ini. Ini karena berantakan ya, berantakan berarti kalian bisa tambahkan BR di belakangnya ya. Ya, BR. BR itu ganti apa? Ganti baris. Oh, enter. Iya, seperti ini ya jadinya. Oke. Nah, ini kita mau training nih. Kalian mau training dari apa? Dari dataset yang telah dibuat. Nah, jalankan ini ya. Install dulu YOLO di atas, paling atas, import, right-click, import YOLO-nya. Nah, ini kita mulai melakukan training dengan 50 effort. Jadi kalian trainingnya 2 kali, 50 dan 75. Jadi coba dulu yang 50, oke? Berarti ini modelnya train datanya ini yang kalian copy paste-nya, ya. Jangan lupa ini kita copy paste-nya, ganti di sini, ya. Master di sini. Nah, effortnya berapa? Effortnya 50, oke? Training lama, ya kurang lebih tergantung jumlah datasetnya. Kalau cuma 200, 500 sedikit garam. Nah, setelah kalian training, nanti akan menghasilkan sebuah namanya, ini Bapak saya komik jalankan dulu ya biar gak bingung ya. Ini kita install dulu YOLO-nya. Install YOLO-nya. Oh iya, jangan lupa ini kalian edit dashboard setting, pilih yang GPU ya, GPU, jadi menggunakan GPU, jangan CPU, karena training GPU lebih cepat. Kalian untuk mengenai GPU-nya aktif ya, jadi ingin tahu nih apakah GPU-nya aktif atau tidak.
Ya, kita bisa menambahkan kode ini ya di atasnya itu. Oh ini ya, sorry. Harusnya di sini. Nah, jadi karena ini Bapak tidak menggunakan apa namanya, menggunakan settingan ini ya. Maka mendukungnya apa tadi? No NVIDIA gitu sistem ya. Nah, tapi kalau tadi di sini sudah diedit di sini pilihannya adalah GPU ya, maka di sini muncul NVIDIA GPU detected. Berarti ini sudah menggunakan GPU. Pada sebelah tadi apa Pak? Yang mana? Yang edit kan tadi yang mengaktifkan GPU-nya. Ini? Ini itu yang versi 2. Oh ini terbaru. Oh terbaru. Nah, oke. Ini terbaru. Tapi kalau kalian memilih ini sudah jalan memilih ini, maka dia masih dari awal lagi. Pastikan ini melakukan dari awal. Kalau misalnya kalian lakukan ketika sudah selesai install ini, maka semuanya akan kembali dari awal, dia menjalankan dari awal. Ini yang terbaru nih, apa boleh ya? Boleh aja Pak. Boleh. Oke, nah sudah kan, habis tadi ini kita tadi kan hilang ya, kenapa? Karena tadi nah sudah. Jadi ya ini kita lakukan langsung import ini untuk training ya. Yolo sudah install. Sudah belum ya Yolo-nya? Oh sudah install sudah. Oke. Sudah juga. Nah ini belum ya, ini belum nih. Kita coba nih. Kenapa? Karena ingin membuktikan apakah error atau tidak. Oke ini ya, ini
Ini kita coba jalankan. Deteksi, helm, klik kanan, copy paste. Kita paste ini. Oke, jalankan. Oh nggak error, jadi kalau nggak error berarti nggak usah dirubah ya. Kalau dia ada error, berarti di dalam ini nggak usah. Nah ini namanya melakukan training, training. Nah, cepat aja. Apa gambar dikit? Nah ini namanya training. Kalau gambar kalian ribuan, ini lambat bisa telepon. Ini 50 nggak berasa. Nah, sudah ya. Oke. Setelah kalian melakukan training, ini sudah selesai. Maka di dalam ini Anda akan muncul dari namanya run. Ini run, detect, try. Nah ini hasilnya. Nah sekarang kalian perlu menjelaskan yang namanya confusion metric. Confusion metric itu ada di sini, ada di ini. Nah ini namanya confusion metricnya. Nah ini kalian jelaskan maksud dari hasil ini apa. Jelaskannya gak usah pusing, kirim ke GPT saja. Tolong jelaskan apa maksud dari penjelasan hasil ini. Nanti jelaskan sama GPT. Ya. Oke, ya. Nih hasilnya, ini wajib. Jadi kalau kalian ini wajib ketika men-training itu wajib jelaskan. Ya. Ini dari total gambar itu sebetulnya ini ada true positif, ada true negatif ya, ada false negatif, ada false positif, false negatif. Nah, jadi dari gambar yang ada itu 56 itu terdeteksi. Ya. 4-nya tidak. Jadi dari gambar itu nanti jelaskan. Nah ini kemudian yang kedua, jelaskan hasil precision recall-nya. Nah dari sini precision recall mana? Precision recall ada di sini. Nah ini PR recall ini namanya precision recall. Nah ini kalian jelaskan. Nah ini gambar kayak gini lurus ini berarti itu bagus. Harusnya. Nah itu. Oke ya, ini karena kita contoh aja. Yang ketiga, tampilkan result trainingnya. Nah, training resultnya, mana resultnya? Nah, resultnya ini hasilnya. Hasil ini juga kalian jelaskan ya. Nah ini hasilnya ini, hasilnya apa? Satu-satu kan langsung semua. Gak usah semuanya, kirimkan semua gambar itu langsung. Nanti GPT-nya jelaskan. Oke. Nah, kemudian menampilkan hasil prediksinya. Nah, ini adalah hasil prediksinya. Hasil prediksinya ada di sini. Di di file base ya, ini hasil prediksinya. Nah, ini hasil prediksinya. Ternyata dia nggak bisa prediksi ya, karena kita men-trainingnya sedikit, label sedikit juga. Nah, ini hasil prediksinya. Oke. Nanti kalau benar dia memberikan itu nih sesuai. Tapi di antara ini nggak bisa prediksi ya. Nah, ini nggak bisa. Miring, kemungkinan kalian ya kemungkinan apa? Banyak kemungkinan platnya miring. Nah ini tidak bisa terdeteksi. Berarti labeling ini harus ada gambar yang mobil yang miring kayak gitu. Nah itu berarti proses labelingnya. Nah maka nggak voting. Berarti kalian perlu men-training lagi menaikkan airportnya menjadi 75 atau 100. Oke, sudah ya. Nih. Nah untuk mengujinya nih. Mengujinya nanti di sini akan ada sebuah file namanya di sini ya, ulangi di run detect train wait komodnya ini wait kurang S. Base PT, nah ini menjelaskan base PT ini adalah sebuah model yang sudah kalian training. Nah sekarang base PT ini tujuannya adalah untuk menguji
gambar yang ingin kita prediksi dengan software ini adalah menggunakan webcam. Jadi kalau kalian ingin mendeteksi jenis burung tadi, nah burungnya boleh kita gunakan kamera. Bujur ada kalau yang deteksi bujur burungnya, ternyata misalnya burung pipit dideteksi burung karuang misalnya, nah ada salah deteksinya. Nah itu pakai kamera. Kalau ingin gambar ya ketik aja gambarnya. Di sini misalnya apa? cat.jpg, tapi ini harus diletakkan di sini ya. Kalau ketiknya begitu harus diletakkan di dalam sini. Gambarnya itu diletakkan di sini, yang di sini. Kalau dalam bentuk link boleh copy linknya, paste di situ. Pertama, itu BSPT namanya. Pasti ada BSPT. Oke, ya ini starter 0 ya. 0 ini berarti webcam. Oke. Nah selanjutnya lakukan training kembali dengan effort 75 100 boleh terserah. Sama nih langkah-langkahnya sama. Dan buat kesimpulannya apa? Nah itu dia tugasnya ya. Ini Bapak upload aja di Google Classroom ya. Beri waktu sampai pelaksanaan UASnya. Nah jadi nggak tahu lagi UASnya kapan tanggal jadwalnya. Berarti berakhirnya di malamnya ya, di jam 11.59 PM. Jangan jam 12 malam, 1 menit itu berarti jam terlambat. Oke. Ada yang mau tanyakan dari sini? Bapak, kalau yang berdua itu kan kelompok loh Pak. Itu tuh satu file aja kah atau tetap jadi 2 file hasilnya? Tetap masing-masing. Tetap masing-masing. Ya, maksudnya datasetnya itu Dataset yang fotonya aja sama yang cuma kalau itunya berbeda. Hasilnya biasanya berbeda. Iya. Oke. Pak, kalau dataset itu pengumpulkan sendiri atau dari Google? Wah, dari mana boleh? Oh, Jadi Bapak nggak, jadi boleh dari Google boleh. Nah Bapak pernah mendownload ya di di Google Chrome itu ada extensionnya untuk mendownload semua gambar. Jadi Bapak pernah menginstal atau ingat? no. Misalnya di sini ya, di mana ya Chrome itu. Nah Bapak pernah mendownload itu banyak sekali. Cuma di Chrome itu kan masalahnya dia apa ya, beda profil, beda lagi loh. Itu mau kinya kan Chrome-nya. Nah ya kan dia bikin sendiri segini banyaknya. Nah Bapak tahu yang mana ini gitu. Kita lihat di extension ya, extension. Nah oke. Oke, sini. Extension. Nah ini kayaknya nih image downloader. Rasanya ini ya, ini image downloader. Ini kita install extensionnya ya. Rasanya itu dia berapa gambar yang kita cari langsung dikumpulkannya tinggal download aja. Mana ya? Kita cari dulu apa tadi kan, nah, pokoknya ini bener ada image downloader ya.
biasanya muncul di sebelah sini ya, dia muncul di sebelah sini. Kita lupa lihat lagi kan? Download. Si picture. Mabuk banget. David. Oh ini ya, ini bebelnya ini. Nah, situ. Jadi ketika kalian berada tadi, ya, sini pilih sini filternya. Nah, jadi pilih, jadi kita pilih size, misalnya apa? JPG ya, PNG nggak usah. Jadi maksudnya kita pilih JPG. Oke, kita pilih size-nya mau yang besar, medium, atau yang ini ya, atau ukurannya apa. Oke, select aja dulu. Sudah, tinggal select all, download. Nah, nanti yang download ya. Nama ekstensinya itu ya, Pak? Ini aplikasinya tadi yang ini, ekstensinya tadi yang image downloader, yang ada gambar panah itu. Nah, maka ayamnya tadi kita download semua sudah. Nah, atau mau yang goreng yang apa kan? Nah, ini ya. Terpapaknya wajah. Ngantuk. Nah, ya. Nah, kalau ini yang di resep. Nah, tapi kan ada ayamnya nih kan. Nah, ya kan. Jadi ngumpulnya gitu, ayam apa mau ada ayam burung, maksudnya burung apa? Misalnya tadi burung elang ya. Burung elang. Oke. Nah, ini elang kok. Oke, nanti kita pilih yang ini, ekstensinya tadi ekstensinya ya. Yang ada gambar ini kita pilih yang ini. Nah, elangnya. Gak masalah sih, saya tuh mau gambar kecil bisa nggak masalah. Yang penting jelas gambarnya. Berapa minimal kualitasnya, Pak? Nah, ini sebenarnya Puas ini.
Bapak tidak memberikan batasannya, cuma masalahnya nanti apakah yang kalian buat itu bisa OTTC atau enggak? Oh, Nah itu masalahnya lah ya. Jadi kalau Bapak sarankan ya, sarannya itu minimal itu 500 kayaknya. 500. Tapi berdua loh. Nah berdua. masalahnya apa Pak? Terlalu boleh. Kata di tetap 500 lah. Nah tadi kan benar Pak, itu untuk akurasinya dia terserah ya. Nah ada 50 kan, tapi deteksi kan ada. Kalau nggak deteksi berarti nilainya nggak A gitu kan. Hasilnya apa? Deteksi nggak gitu. Kalau misalnya kalau 5, 10 data set kayaknya nggak ada mungkin mau deteksi. Karena banyak orang. Nah ini banyak ya, jadi banyak aja bisa. Telur. Telur busuk, telur bebek. Nah ini juga bisa diambil sebagai dasar. Oke, ada yang mau tanyakan? Sampai di sini. Nanti kalau ada masalah dalam pelaksanaannya ya boleh bilang aja tanya. Ya kalau ini skripsi gini juga. Skripsi cuma kayak gini sudah bisa. Tapi jelaskan ini jelaskan ya. Ini jelaskan. Ini hasilnya. Terus ini hasil prediksi-nya. Nah, lagi Itu misalnya ada perhitungan itu jelaskan dulu. Iya, ini kalau udah ke GPT dijelaskan. Jadi hasilnya itu masukkan di GPT. Nanti GPT akan menjelaskan hasilnya. Oke, kita coba. Kalau kalian ingin, kalau tidak, Masa ya dari semua kita menjelaskan Semangat ya. Predicted. Nah, Sudah ya, harus diperbaiki lagi. Nah, ini kan Ini kan kita jam. tarik saja di sini. Apa di waktu itu? Itu komode. Itu aja pokoknya. Apa kayaknya salah deh. Cuma aku kan sanggup lagi baik. Kan mau terhitung kan mana? Halaman. Oh, halaman Ini loh. Nah ini kan, ini katanya problem basic. Nah akurasinya berarti berapa? Akurasinya adalah 96,7%. Nah karena apa? Karena sebagian besar dari prediksi itu adalah benar. Nah jadi ini hasil. Nah ini gambarnya, no? Ya, ini yang hasil penjelasan. Nah ini kan tadi hasilnya ya, prediksinya katanya tadi ini ya. Ya ini Jason ya. Ini Jason itu 60 ya. Jason 60. 2 itu backgroundnya di sini loh. Ya 2 background. Nah jadi ada 60 data Jason yang berhasil diklarifikasikan dengan benar. Ada 2 data background yang salah diklarifikasi dengan Jason. Nah, metriknya berarti true positif ya. Ini namanya true positif. Kemudian yang di sebelah kanan ini namanya false negatif. Ini ini false positif, ini false negatif, ini true negatif. Nah, hasilnya itu. Nah, ini hitungannya. Nah,
Oke, kita cari yang ini kayaknya kurang bagus ya. Coba kita cari yang lebih bagus lagi. Oke, kalau Pak Akbar tuh lumayan tinggi ya kelasnya. Bentar ya, kita lihat sih. Nanti aja ya Pak. Kan ini yang jelas sama hitungannya ada. Cuma sekarang sih. Oh, kan ya. Kan ini. Nah itu ya. Jadi hasilnya ini dua plat nomor, background. Ini sesuai dengan di sini. Oke, ada banyak lagi, silakan. Bakal berarti laporannya dalam bentuk Google Colab tadi aja. Iya, maksudnya ini aja. Jadi semuanya yang sudah Bapak mungkin jelaskan hasilnya dia, tinggal Tapi- dikatakan di bawah sini. Nah, sini taruh di bawah ini hasil penjelasannya. Di bawah ini aja jelaskan. Gambarnya apa jelaskan, ya. Jadi nggak usah ribet lagi. Jadi ketika kita melihat kodenya, hasilnya langsung di Jupyter Lab itu langsung kelihatan jelas. Jadi jelaskan di kodenya. Bahkan ujian sertifikasi itu kadang-kadang dia langsung kalau pakai Python itu udah kalian hanya mengerjakan di bagian isinya langsung kirim ke Jupyter Lab. Jadi bapak tinggal mencoba, tinggal pilihannya tinggal run all. Kalau error tahu errornya gitu. Tapi pastikan bahwa gambarnya ini ketika kalian buka di temannya atau filenya kalian simpan itu gambarnya tampil. Kalau tampil nanti ya bisa ada kosongan. Kalau misalnya nggak tampil mau nggak mau kalian harus upload di mana ini di Google Drive. Kalau misalnya nggak muncul, ya pastikan yang dikirim itu sudah muncul seperti ini. Untuk yang gambar prediksinya tuh berapa booting Pak? Yang mana? Yang mobil yang terakhir kalau atau webcamnya itu satu. Boleh.
Boleh berapa? Boleh. Boleh 2 boleh. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau kalian mau prediksi, nanti di sini juga sama. Nah, prediksi itu akan muncul folder namanya press. Kalau kalian sudah melakukan coba-nya. Ya, jadi kalau misalnya belum melakukan pengujian, nah maka gambarnya itu nggak muncul. Foldernya nggak muncul. Nah seperti ini ya. Dari mana ya? Dari mana ya? Nah ini, perhatikan sini ya. Ini kenapa banyak ada trennya ada banyak. Nanti ketika kalian muncul banyak folder tren di sini itu jangan salah. Karena kalau kalian melakukan tren 2 kali maka akan muncul foldernya berubah. Nah, predict ini muncul apabila kalian sudah menjalani ini. Itu baru muncul di dalam direktorinya di sini di detect nanti predict. Ini muncul. Nah ini hasil prediksinya. Nah, kalau kalian memprediksinya 2 kali, maka munculnya juga sini nanti muncul predik 1, predik 2 sini, predik 3, 5. Nah, jadi munculnya itu. Jadi kalau nanti yang mencari mana nggak ada prediksinya. Nah, dia munculnya di dalam direktori predik. Itu akan muncul jika kalian sudah running. Selain juga muncul kalau sudah men-training. Kalau ada 6 berarti ini men-training ke-6 kalinya. Nah, yang terakhir kali training berarti yang di sini hasilnya. Nah, kosong ya. Kosong artinya ini udah coba aja. Kita lihat. Ini kosong. Berarti ini ya, tapi ini nggak lengkap juga. Ya, mungkin error. Nah itu ya, cara mengetahuinya nanti. Terakhir, bobot base PT, ini base PT yang hasil dari apa namanya? Kalian training hasil dari model yang jadi base PT namanya. Jadi ini kenapa dipanggil base PT? Karena kalian ingin menguji hasil training kalian. Maka base PT-nya dipanggil. Apakah hasil pelatihannya sesuai dengan yang diharapkan? Kalau sesuai berarti dia ada base-nya. 0,92% ini adalah tingkat ya bukan akurasi, tingkat apa namanya ya, kepercayaannya, confidence-nya. Nah tingkat kepercayaannya 0,90% bawah itu berat. Jadi kalau nilainya 0,3 itu berarti dia ragu. Karena itu nilai confidence-nya 0,3 minimal itu di bawah, minimal ya 0,6 ya, itu berarti tingkat akurasinya itu berarti bawah itu plat. Nah ini kan ada masalah juga nih. Ini kalau apa namanya, kalau misalnya di receive platnya itu pasti nggak kebaca karena kabur loh. Nah itu ada lagi algoritmanya nanti untuk namanya super resolusi itu gambarnya itu menjadi diperbaiki lagi. Nah itu sudah masuk juga satu bidang itu lagi. Nah ini masalah ini masih ada masalah. Ternyata kamu bisa memecahkan, ternyata di penelitian berapa misalnya ya ada masalah bahwa plat ini terlihat kabur. Nah sehingga nggak akurat. Nah kamu memperbaiki bagian yang pitnya itu sudah jadi penelitian itu. Ada celah untuk diperbaiki. Jadi harus dari awal, nggak dari awal. Jadi boleh meneruskan memperbaiki ke awal. Nah, disconnect lah itu bahayanya. Kalau di disconnect, kalian berarti training dari awal. Nah, pastikan kalau sudah selesai men-training,
pokoknya. Kalau nggak download disconnect ini apa yang terjadi? Hilang datanya balik lagi. Nah itu kelemahan dari beberapa web. Oke, baik. Kebanyakan yang di dalam Ya. Nah sebenarnya sih kita jalan ya sedikit aja itu. Cuma kalau kalian kembangkan, dia jadi sebuah skripsi. Padahal yang kalian bahas cuma itu doang. Codingnya cuma itu. Semua ini codingnya cuma gini aja. Cuma ya tadi di analisis jadi kalau analisis tingkat akurasinya berapa. Kayak gitu tuh Pak kan hilang Pak, kita set, oh Gimana bilang? kan satu datanya kan hilang Pak. Yang ini? Ini yang sebelah kirinya tuh. Iya. Nah, yang itu kan masih ada simpan Pak. Yang ini, oh iya ini kalau di Set. itu tetap ada, nggak masalah. Oh, Yang hilang itu cuma ini aja. Kalau yang data sudah kali running ini nggak bakal hilang. oh, Ini tetap ada dia. Tapi yang ini yang di sini tadi hilang. Yang di sini dari awal lagi. Tapi kalau ini enggak, ini sudah kalian nampilkan nggak masalah. Kalau sudah kayak gini makanya kalau sudah selesai langsung kerjakan ininya. Kalau enggak nanti download, kayaknya boleh download itu kalau download di download nanti Google kerjakannya di Google apa di Visual Studio Code boleh apa download semuanya tadi hasilnya itu yang penting. Kalau enggak ya dari awal lagi mentrainingnya belum dilakukan ini. Kamu mau bikin apa? Belum tahu Pak. Apa? Belum tahu yang ini. Bapak kalau labeling tuh kan harus semua kah Pak? Enggak Pak. Jual beli nggak semua. Harus semua kah Pak? Nah, semua jual beli gimana? Kan itu yang itu kan. Kamu punya 1000 gambar ingin kamu training. Kalau nggak jual beli itu gimana? Itu kan yang mengetahui itu telur atau bukannya kan kayak gimana itu kan beli itu wajib. Jadi misalnya ada 500 gambar, 500 gambarnya Iya, nah, kamu mau training itu loh. Kecuali berarti kalau misalnya yang kamu labelingin cuma 5 ya berarti sama aja rampok 500 datasetnya. Cuma yang di labelingnya 5 nya sama bohong. Karena yang di trainingnya kamu labeling itu. Jadi gambar yang nggak kamu labeling itu nggak ada trainingnya. Ibaratnya memberitahu nah ini